Kalau ditanya total biaya modif seperti ini, kira-kira berapa? Sebenarnya sih halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal bahas ZX25R gue. Jadi semenjak video gue ganti knalpot itu udah beberapa kali, tapi banyak dari kalian yang minta gue bahas parts-parts apa aja selain knalpot yang udah gue pasang di motor ini. Karena sebenarnya motor ini udah gue modif lumayan ya, tapi memang belum pernah gue bahas apa aja. Nah, jadi di video kali ini gue pengen bahas part-partsnya apa aja dan efek atau impactnya apa sih ke riding experience-nya. Makanya nanti bakal gue bikin video ridingnya juga. Jadi kita mulai bahas dari sebelah mana ya? Mungkin paling enak dari bagian depan kali ya. Kita mulai dari spakbor. Nah, spakbornya ini sudah gue ganti menggunakan karbon. Ini karbonnya dari 999 Carbon Works. Nah, ini sih sebenarnya bentukannya sama seperti standarnya, dan mungkin kalau secara berat ya mirip lah ya. Jadi emang kalau karbon ini memang purely hanya sebagai estetika aja gitu. Dan kalau karbon untuk ZX25R ini sebenarnya opsi banyak banget teman-teman. Ada 999, ada yang merek lain juga, dan harganya pun juga lumayan bervariasi. Jadi banyaklah opsinya di pasaran kalau kalian mau. Kalau misalkan dari pelak, jujur belum gue ganti pelaknya. Sebenarnya gue udah ada OZ dari yang si Cinta, cuman sayangnya itu tidak bisa dipakai di sini karena ukurannya yang ternyata cukup berbeda dan sebagainya. Makanya di pelaknya ini masih standar tapi stikernya aja, stikernya udah stiker bukan OZ teman-teman. Nah, kalau kita naik ke atas, masih dari bagian depan, windshield udah gue ganti. Ini merek, sebenarnya sih nggak ada mereknya ini. Jadi memang harganya kemanapun juga tidak terlalu mahal. Nah, bedanya dengan yang standar, kalau yang ini tuh sudah cukup cembung teman-teman. Nah, ini sudah cukup cembung. Cuman ada sedikit kekurangannya, cuman nanti akan gue jelasin ketika riding aja. Kemudian kalau di sebelah sini kalian lihat, ini sudah ada istilahnya orang-orang tuh nyebutnya mirror blank. Nah, ini mirror blanknya pakai karbon, sama dari 999 juga. Nah, biasanya orang-orang tuh mirror blank tuh pakai merek RNG. Di GSX-R gue pakai merek RNG. Di CB kok nggak salah juga deh. Nah, cuman menurut gue RNG itu harganya lumayan. Untuk mirror blank bikin aja sekitar 500.000. Jadi kayaknya agak sayang ya. Maksud gue hanya untuk 2 parts begini aja. Nah, ternyata opsinya di pasaran lumayan banyak teman-teman. Ada yang karbon seperti ini, ada juga merek lain lokal yang menurut gue bikinannya ya memang tidak serapi RNG, tapi secara fungsi sebenarnya sama aja. Jadi ini balik lagi ke kalian, mau pilih yang kayak gimana. Sekarang gimana kalau kita bahas bagian dashboard, karena ini menurut gue bagian yang paling banyak ubahannya teman-teman. Kita mulai dari speedometer. Speedometer itu sebenarnya standar, cuman sudah dikasih carbon cover teman-teman. Nah, ini juga dari 999 karbon. Sama ini juga sebenarnya opsi ada beberapa. Cuman kalian kalau misalkan mau masang seperti ini di motor kalian, terlebih di ZX25R, kalian mesti cek dulu, karena sebenarnya ruangan antara handle rem dan kopling ke speedometer ketika digerakkan. Jadi kalau kita kasihkan begini nih, nah di sininya ini tuh lumayan tipis teman-teman. Ini sekitar di sini. Jadi makanya kalian mesti coba dulu, cek dulu, takutnya mentok dan sebagainya gitu. Kalau misalkan mentok ya bisa di-adjust sih gitu. Tapi yang jelas kalian coba dulu aja. Ini ada fungsinya nggak? Wah, fungsinya sebenarnya melindungi, sama ya keren aja sih ada carbon look di situ. Kemudian, Blue, kamu kok antang di sini, Blue? Kasihan si Blue, udah lama nggak diperhatiin semenjak ada. Jangan dicakar tuh. Ini ngapain kukunya keluar? Hah? Ngapain kuku kamu keluar? Jangan keluar. Sampai dicakar. Oke, kembali ke bagian dashboard. Apalagi yang sudah diubah. Dari hand grip, ini gue juga sudah menggunakan Domino. Ini ngambil dari My Digit Auto. Thank you Om. Domino ini emang jujur menurut gue salah satu hand grip yang enak.
dia empuk dan modelnya banyak, warna-warni juga. Jadi bisa menyesuaikan dengan motor kalian. Ini gara-gara si Xerox-nya hijau, yaitunya warna hijau. Kemudian dari rem depan ini sudah ganti menggunakan Brembo RCS 19. Nah, ini gue ambil dari partsnya si Cinta. Jadi jujur ini sebenarnya ya udah persungsuran lah ya. Nah, RCS 19 ini sebenarnya untuk yang 4 kaliper atau dual disc brake di depan. Tapi di sini untuk satu. Rasanya gimana? Tenang, nanti akan gue jelasin. Mungkin ini Brembo RCS ini adalah salah satu parts wajib ya anak-anak sport. Kalau misalkan mau modif motor pasti langsung ganti itu. Oke, berikutnya di depan sini ada apa lagi? Well, kalau tadi kita bahas rem, sekarang kita bahas kopling. Nah, kalau kopling ini sudah gue ganti menggunakan Akosato. Sama, ini juga part dari lungsurannya si Cinta. Makanya kenapa warnanya merah, teman-teman? Karena si Cinta itu kan ada dominan warna merahnya. Ya, jadi udah terlanjur warna merah, ya udahlah ya gitu. Di sini jadinya akhirnya warna merah juga. Nah, sama seperti yang gue bilang tadi, ketika kalian pasang handle kopling dan handle rem di motor kalian, ganti ke Brembo dan juga Akosato atau merek lain, kalian harus sesuaikan dengan dashboard motor kalian apakah masih ada ruang untuk menggerakkan stangnya. Masalahnya sama kok ketika gue ganti di ZX ini ataupun juga di si Cinta, ketika ganti karena ukurannya berubah dari standar ya, ukuran dimensinya berubah dari standar, biasanya kalau belok tuh mentok ke speedometer, mostly mentok ke speedometer ataupun mentok ke fairing. Kalau nggak mentok ke fairing, mentok ke tangki sini gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan juga gitu, jangan terlalu memaksa, karena kalau terlalu memaksa nanti ridingnya kalian nggak enak gitu. Kemudian masih dari bagian depan sini ada sedikit aksesoris di tengah sini. Ini dari WR3 kalau nggak salah. Ini cuman ya apa sih, baut kopstir ini dipercantik aja, warnanya jadi warna hijau. Itu juga warna-warni, kalian bisa pilih sendiri warna apa. Nah, salah satu aksesoris di depan sini yang paling sering ditanyain itu adalah bar end. Spionnya pakai merek apa bang? Ini pakai merek Rizoma. Rizoma asli loh ya, bukan KW. Sama, ini juga ada lungsuran dari si Cinta. Nah, ini banyak yang nanyain, enak apa enggak sih pakai spion bar end di motor sport gitu. Nah, jawabannya sebenarnya enak. Cuma nanti akan gue jelasin juga ketika riding sebenarnya kayak gimana sih. Kalau gue ditanya kenapa gue suka pakai bar end, karena menurut gue motor sport itu ya, fairing depannya ini jangan sampai dirusak oleh spion yang muncul di sini nih gitu. Gue tahu sih itu gara-gara peraturan. Cuman gue nggak suka banget kalau motor sport itu ada spion muncul di sini, itu gue kurang suka. Makanya menurut gue solusinya adalah ya pakai bar end mirror begini. Kalau misalkan nggak pakai spion di jalanan, gue sih tidak menyarankan ya, karena berbahaya banget. Kalian nggak bisa ngeliat ke belakang, amit-amit nanti kalau mau belok nggak bisa ke belakang, kan bisa ketabrak ke belakang, jadi itu sangat-sangat bahaya. Gue tidak menyarankan ya. Oke, jadi bagian dashboard itu menurut gue yang sebenarnya paling banyak diganti-ganti. Kalau di bagian belakang sini, ke belakang, itu yang gue ganti mungkin hanya dua. Pertama, knalpot. Nah, kalau knalpot ini sudah menggunakan WRX, ini berarti knalpot ZX25 yang ke pertama Vilan, kemudian SC Project, WRC 3. Ya, ini berarti ini knalpot kelima. Ya, gue punya 5 knalpot untuk si ZX25R ini. Sebanyak itu, teman-teman. WRX ini juga sudah full system. Kalian bisa ikutin perjalanan gue ganti knalpot untuk ZX di video-video sebelumnya. Gue sekarang lagi doyan pakai yang ini karena menurut gue tidak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu pelan dan tenaganya nggak ngempos gitu. Nah, satu lagi yang gue ganti di belakang sini adalah ini. Ini adalah tail tidy dari Street Fender. Street Fender ini adalah salah satu merek lokal yang gue suka dari semenjak SXR, CBR sampai di ZX. Gue pakai tail tidy dari mereka semua. Membuat bagian belakang ini jadi lebih rapih ya. Dan pemasangannya pun juga sebenarnya lumayan mudah. Dan sama Street Fender sendiri dikasih dudukan untuk sen bawaannya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai tail tidy tapi nggak mau ganti lampu 3-in-1 atau misalkan budgetnya lagi nggak ada gitu buat ganti lampu 3-in-1, yaudah tinggal beli Street Fendernya aja, lampunya bisa pakai sen bawaannya dari motornya, teman-teman. Nah, kalau ditanya total biaya modif seperti ini kira-kira berapa? Kalau nggak salah nih habisnya sekitar berapa ya? Belasan lah ya.
Paling mahal tuh Brembo 5, Ako 1 2, spionnya itu 3, 10. Knalpot itu full system 5, ya 15. Kita perhitungannya nggak sampai 20 juta lah gitu. Nah, apakah sudah selesai gue modif ZRX 25R? Tentunya belum. Gue masih mau modif sana sini dulu. Tapi sebenarnya paling gue tunggu-tunggu adalah nge-remap ECU. Nah, ini sampai sekarang masih dalam proses di Mahindra. Gue penasaran banget ke arah performance, apakah motor ini bisa kita bikin lebih kencang lagi, teman-teman. Nah, sesuai janji gue tadi, gue pengen bikin video sambil riding, mau ngasih tau ke kalian apa sih perbedaan-perbedaannya pakai Brembo, pakai Ako 1, ya kan, pakai Knalpot WRX. Kayak gimana sih riding experience-nya, apakah berbeda? Tapi sebelum itu, kita ngopi dulu, biar tetap melek, teman-teman. Apalagi kalau bukan ngopi pakai kopi hitam Gilus Mix. Kopi hitam Gilus Mix itu, teman-teman, aromanya banyak banget. Tuh, seperti bisa kalian lihat, ada aroma vanila, ada aroma pandan, dan ada aroma gula aren. Jadi nggak ngebosenin, teman-teman. Terus nih ya, yang seperti ini, pack yang besar begini, yang isi 10, itu sekarang tersedia di Alfamart sama di Avamidi. Kopi hitam Gilus Mix itu kopi yang bikin melek, tapi nggak bikin ngembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi. Ditambah ampasnya tuh cepet turun, teman-teman. Jadi nggak keburu dingin. Minum kopi hitam kan enaknya pas lagi pasti panas kan, teman-teman. Kopi hitam Gilus Mix, kopinya anak muda. Bentar ya, gue habisin. Habis itu kita langsung jalan. Oke, jadi manakah aksesoris yang sudah terpasang di motor ini yang paling membuat riding experience ZRX 25R ini berbeda? Well, kalau misalkan kita bahas dari RCS 19 dulu, nah sebenarnya kalau menurut gue sih RCS 19 ini tidak membuat motor ini menjadi jauh lebih pakem gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin motor kalian jadi lebih pakem, jawabannya mungkin lebih baik ganti brake padnya dulu, ganti brake line-nya dulu, ganti kaliper remnya dulu gitu. Kalau ini sih sebenarnya gue lebih ngerasa lebih ada feel-nya aja sih. Dan travel jarak ininya emang jadi lebih sedikit. Ya, kenapa depan malah macet? Udah balik aja lah. Gue jujur agak mager kalau macet. Hahaha. Maksudnya depan tuh macet, sempit lagi jalanannya. Padahal baru mau mampir ke airan. Sudah. Kita football. Seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya, teman-teman. Gue sebenarnya paling suka aksesoris tuh ganti Ako 1. Ako 1 ini ya, itu bener-bener membuat kopling itu jauh lebih enteng dan jauh lebih enak dipakai. Standar ZRX 25 sebenarnya tuh udah enteng, cuma ketika dikasih itu menurut gue lebih enteng sedikit dan lebih enak feel-nya. Gue suka banget sama Ako 1 ini. Gue belum pernah nyoba sih clutch caliper, bukan clutch caliper ya, clutch lever merek lain selain Ako 1. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba, experience-nya kayak gimana sih? Terus kalau saat kalian bertanya juga tentang bar and mirror atau spion jalu, kayak gimana sih rasanya pakai spion jalu, apalagi di motorsport? Memang pakai spion jalu itu butuh adaptasi, teman-teman. Karena yang biasanya kalian lihat spion tuh kira-kira ada di arah sini lah ya, spion kacanya di agak atas ini. Sekarang jadi agak lebih di bawah gitu. Jadi memang mata kalian ngeliriknya tuh agak sedikit lebih jauh sih. Kalau misalkan masalah pandangan ke belakangnya sih sebenarnya sama aja menurut gue. Tinggal pilih yang kacanya agak cembung atau yang lebih datar gitu. Perbedaan utamanya menurut gue ada di lirikan ya. Lirikan. Ya, di lirikan mata kita itu ya agak lebih jauh. Ya, makin lama sih makin terbiasa sih gitu. Kalau hand gripnya gimana? Hand gripnya seperti gue bilang tadi, lihat lebih empuk. Ya Allah, gue ambil lupa lo pakai sarung tangan. Dan tentu saja kalau di ZRX 25R ini aksesoris yang paling worth it, apalagi kalau bukan knalpot. Knalpot WRX gini 5 juta full system, suaranya bisa langsung begini sih, apa nggak worth it, teman-teman?
Bener-bener motor series 25 langsung dikira mobil. Enak banget suaranya. Jadi seperti itulah teman-teman. Kalau kalian punya series 25R yang akan gue sarankan untuk langsung ganti, yang jelas knalpot. Kalau sama mau dipakai harian, mungkin kalau mau lebih enteng ya tinggal ganti plus lever aku 1 aja. Begitu. Nextnya gimana? Ada aksesoris lain yang perlu kita pasang teman-teman? Silahkan kasih tahu di kolom komen di bawah. Gue mau mampir ke bengkel yang lain dulu. Kalau gitu, jangan lupa di like videonya. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya berjalan. See you in the next video guys. Bye bye.